belakang pendidikan saya itu sarjana ekonomi pemasaran, manajemen pemasaran. Tapi saya sempat kerja beberapa kali tuh di kota, dan di sini saya rasakan berangkat jam 7, pulang jam 7. Lah pas saya sudah menikah, punya anak, saya rasakan kok tidak cocok karena ini kan meninggalkan anak sehari-hari. Nah, akhirnya saya tertarik untuk keluar dari pekerjaan saya untuk menekuni bisnis. Awal terjun ke bisnis ini banyak juga halangannya. Pertama dari keluarga. Di situ kan pasti sudah enak-enak berkarir, kok keluar malah nekuni yang usaha yang belum tahu ini tuh nanti berhasil apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Cahya Wahyuningsih, akrab dipanggil Mbak Yun. Saya usaha peternakan ayam petelur di Desa Kemadu, RT 1 RW 1, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Usaha saya ini saya rintis mulai tahun 2015 sampai sekarang. Yang melatar belakangi saya usaha ini tuh dulu ya pengennya saya punya usaha yang di rumah, karena saya kan ibu rumah tangga, jadi bisa ngawasi anak di rumah. Nah, alternatifnya saya ketemunya ini ayam petelur kan di rumah. Awalnya dulu saya itu buat di garasi rumah, itu saya beli kandangnya aja dulu second, karena memang buat ngirit ini kan modalnya. Nah, terus di situ saya baru awalnya itu 100 ekor. Saya beli untuk yang usia 16 itu dulu baru 60.000. Berarti untuk ayamnya 6 juta, dan untuk set kandangnya dulu cuman berapa? Kurangnya 1 juta. 10 juta lah awalnya itu untuk stok pakan sampai dia bertelur. Nah, pas sudah bertelur dijual kok perputarannya bagus. Di garasi rumah itu juga saya tambah jadi 350. Itu sampai tahun 2016. Nah, dari situ juga dirasakan beruntung, maka kemudian saya memutuskan untuk mengembangkannya di sawah yang saya punya ini. Di sini mulai di tahun 2017. Tetapi karena memang modal saya terbatas, saya membuat kandangnya juga secara bertahap, step by step. Saya mulai di sini bangun kandangnya itu untuk kapasitas 1000 ekor. Tapi saya isi secara bertahap. Untuk tahap awal saya isi 500 ekor. Ini sambil menunggu untuk yang di rumah masa produktivitasnya habis untuk kita jual dagingnya. Soalnya kalau mau saya pindah langsung di sini saya nggak berani, karena saya memang nol prudel. Dari awal itu saya tidak punya ilmu peternakan sama sekali, jadi takut kalau ayamnya nanti stres malah nggak bertelur, produktivitasnya menurun kan nanti rugi. Jadinya kalau di rumah kan ayamnya ini saya close, karena di garasi ya close. Kalau di sini kan terbuka, takutnya perbedaan lingkungannya terlalu mencolok, jadi dia stres. Saya putuskan untuk biarlah di sana sampai masa produktivitasnya habis, baru nanti kita jual, kita dapat uang untuk membeli yang baru, langsung saya taruh di kandang yang di sini. Ini kan dari awal agak banyak. Soalnya kan kita buat kandang, terus untuk tempat jaga, untuk sibel air, kurang lebihnya dulu ya 100 juta. Dulu saya belum DOC dari kecil ya, jadi itu saya belinya umur 16 minggu, 15 atau 16 minggu. Kita pelihara untuk bisa nelur semua itu kira-kira 1 bulan. Kalau dari 500 ekor dulu kita bertelurnya paling banter di 85%. Belum bisa bagus maksimal, tapi karena mulai dari tahun ini saya kenal komunitas di KP2M, itu nanti cara pemeliharaannya yang berbeda. Di situ kita bisa sampai 90-97% telurnya. Setelah dari kapasitas yang 500 itu saya rasakan keuntungan yang lumayan, karena di sini setelah dihitung-hitung untuk kos pakan, obat,
untuk yang ada di kandang itu masih ada kelebihan yang masih bisa saya tabung. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membangun kandang lagi. Alhamdulillah sekarang saya punya 3.000 ekor ayam petelur. Dari 3.000 ayam petelur ini alhamdulillah juga produktivitas untuk setiap harinya cukup untuk menutup kos peternakan. Nah, di sini karena memang menjadi lebih besar berarti kan juga lebih banyak kendalanya ya di sini. Jadi kita mulai manajemen pakan mulai kita perbaiki, dari mulai manajemen pakan, vitamin, terus kemudian kebersihan kandang dan lain-lain itu mulai kita jaga. Kita di sini ada tandon yang besar sama kecil. Yang besar air biasa. Yang biasa bro. Kalau yang ini biasa kita pakai obat. Jadi ada air yang dikasih obat? Ini 250 air biasa, yang ini untuk obat. Biasanya kan kalau obat kita harus meratakan, ini cuma sedikit aja. Oh, 2 jam habis, nanti terus dikasih air biasa. Oh, jadi yang kecil ini kita pasang stop kerannya 2, ini untuk yang kecil, ini yang besar. Jadi nanti tinggal dibuka aja. Ini untuk yang kecil buka, ini yang besar buka. Oh, gitu. Jadi pakai keran. Oh, ya. Nah. Jadi untuk efisiensi tenaga nggak sana sini. Oh gitu, cara kasih minumnya ya. Ya. Langsung mengalir di tempat minumnya. Di jauh, Fred. Nah, ini kan makannya udah habis. Kita ratakan kan makan. Dilakukan sehari 2 kali. Siang kayak gini sama sore hari sebelum ditinggal. Tujuannya untuk apa, Yud? Ya untuk ini biar pakannya bisa rata antara semuanya. Pengaruhnya terhadap nafsu makan ayam? Ini, kalau ini kan memang kelemahan karena ada yang rakus ya, sudah habis. Nah, ini bisa diratakan. Nanti makannya rata itu telurnya bisa ini. Kalau makannya nggak rata, telurnya besar kecil, nggak rata. Oh gitu. Nggak seragam. Oh, tujuannya itu. Ya. Kan makan. Sama untuk ini menggugah nafsu makannya ayam kan banyak korek-korek. Kalau ayam yang sakit, ini kan kita sengaja ada kandang yang kosong. Nah, itu untuk karantina ayam yang sakit. Seharusnya untuk ayam sakit kan untuk minuman sama pakannya sendiri. Karena ini jadi satu, akhirnya kita sekat manual seperti ini. Yang penting nggak tercampur. Nah, ini dari sini yang sakit kita pindah ke yang kosong untuk penanganan selanjutnya. Berapa lama kira-kira karantinanya? Untuk pulih itu butuh, kalau nggak parah paling 3 hari sudah, tapi kalau agak parah 1 minggu sampai 2 minggu. Oh. Atau enggak lebih baik dihilangkan saja? Enggak, kalau masih bisa ditangani mending ditangani. Kalau parah sekali yaitu kita jual apa digorok. Oh. Nah, di sini karena kapasitasnya sudah besar, saya mulai kenal pabrik. Ya, mulai dari pokpen, tapi sekarang saya pakai di yang Java, pakannya Java. Dulu pokpen tuh saya beli sentrat tuh harus ke Jawa Timur. Jadi harus untuk ngirit biaya kan transportasi sekali beli sentrat harus besar. Nah, di sini kendala lagi. Harus besar, modalnya harus besar seperti itu, dan alhamdulillah kemudian di Blora itu ada supplier yang dari Java. Jadi saya ganti mulai pakan sentrat yang dari Pokpen, saya ganti ke Java. Nah, di sini saya mulai dapat bisa konsultasi dengan pabrik ataupun dengan pihak Medion yang supplier obat-obatan. Nah, di situ dijelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas ayam. Misalnya untuk pakan kita bisa bikin campuran sendiri dengan bahan baku jagung, katol, dan konsentrat. Jagung kita bisa minta supplier atau kita bisa langsung beli dari petani untuk menurunkan kos biaya pakan. Jagung kalau langsung dari tangan pertama untuk dari petani kan lumayan. Di situ katol kita suplai dari selepan-selepan, di sini banyak penggilingan padi.
Terus kemudian sentratnya saya beli masih di supplier dari Blora, Pak Dedi. Nah di situ kita campur mengikuti instruksi dari pabrik. Di situ itu jagung tuh pakan konsentrasi pakannya untuk jagung kan 50%, sentrat 35%, dan katolnya 15%. Kemudian dari tahun berkembang, saya tahun 2017 sampai 18 itu saya kenal komunitas KP2M di Kabupaten Rembang. Nah dari sini saya kenal untuk ketua KP2M pusat yang dari Tasikmalaya itu namanya Pak Profesor Dr. Maman Nurzaman. Nah di sini beliau banyak sekali memberikan input-input untuk supaya kos bagaimana cara ternak kita menguntungkan, produktivitas lebih tinggi, tapi kos biaya pakan bisa ditekan. Nah di situ mulailah saya beralih dari untuk obat-obatan, saya alihkan ke herbal semua. Jadi keuntungannya kalau herbal itu kan misalnya ini dikasih obat, besok dipotong bisa. Tapi untuk kalau kita pakai kimia kan kita harus nunggu 3 hari baru bisa dipotong. Kalau misalnya mau ada yang afkir, nunggu 3 hari kita afkir. Kasihan kalau langsung dipotong makan ini obat. Nah itu di situ kita saya tahu perbedaannya untuk pas yang sebelum pakai pola KP2M itu kita produktivitas mentok di 85%. Jadi dari 3.000 ekor itu per hari saya dapatnya 159 kilo. 159 kilo. Terus kemudian dialihkan ke KP2M itu kalau di persentase 159 itu 85%. Kalau ikut untuk ke KP2M alhamdulillah itu kita bisa selalu di atas up 90%. Bahkan kemarin kita bisa ke 97%. Jadi kalau 97% ya di antara 189. Bedanya lumayan 159 sama 89 kilo. Jadi 30 kilo. Pendapatan kan naik turun sesuai kenaikan telur apapun turun telur. Kalau misalnya kita rata-rata di 20.000 untuk yang sebelum pakai metode KP2M itu 159 kita bisa di 3.600.000-an lebih ya, 3 juta lebih untuk telurnya per hari. Sementara untuk kos yang sangat untuk pakan itu paling enggak kan 2.600.000-an, jadi ada selisih di 500. Cuma ini kan 500 nanti kita bisa beli vitamin, belum bersih. Tapi tetap vitamin untuk kos anak kandang masih tetap lah untung itu. Cuman kalau untuk ke KP2M kita kan tadi ada beda 30-an kilo ya, itu berarti ada sekitar double keuntungannya. 20 baru 20 aja kan kali 189 sama kali 189 udah beda. Di sini ada 1 juta keuntungannya, itu kotor. Nanti kita buat untuk anak kandang dan lain-lain itu keuntungan bersih bisa 600.000. Lumayan ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk pemasaran telur, alhamdulillah saya tidak mengalami kendala. Sebenarnya telur itu bisa di-grade. Nah, kalau yang telur dengan warna yang seperti ini bisa masuk grade A. Biasanya harganya lebih mahal. Bisa sampai berapa? Itu per kilonya? Per kilonya kalau kalau misalnya 20 itu bisa beda-beda 2.000. Oh. Terus ini grade rendahnya lagi. Tapi semua telur itu bisa terjual semuanya. Konsumen di sini tuh tidak paham, kita klasifikasikan yang bagus-bagus harganya tetap sama. Jadi ya wis dicampur. Terus telur yang sampai telur yang seperti ini dari telur yang ayamnya sudah tua, sudah mau akhir. Ya ini kurang kalsium. Ini aja masih dicari orang. Jadi kita penjualannya itu mulai dari telur yang bagus sampai telur yang pecah itu semua ada pembelinya. Saya nilai sendiri di sini kebutuhan telur masih begitu tinggi. Ini pertama saya lihat, saya nggak nawarkan telur, tapi orang itu udah datang ke rumah saya untuk beli telur ataupun ke kandang saya yang sekarang. Biasanya itu sore hari mereka udah pesen dulu WA,
Jadi saya tinggal menyiapkannya. Oh, beli telur, Mbak? Nggih, mangke sonten mawon. Nggih. Berapa, Mbak? 10 kilo. 1 krak. Jadi ada langsung yang beli ke sini ke kandang. Iya. Sering beli sini, Pak, Bu? 2 kali ini, Bu. Baru 2 kali ini ya. Biasanya Dijual atau untuk digunakan? undangan. Undangan. Konsumsi sendiri. Untuk digunakan sendiri. J. Bersuwun. Monggo, Pak. Nggih. Jam sekawan nggih. Nggih. Nah, keuntungan juga mungkin karena ternak saya ini ada di pinggir jalan raya, otomatis itu yang lalu lalang tahu. Akhirnya mereka itu secara ini tanya sana sini yang punya siapa, begitu. Biasanya terus ke rumah untuk menawar hasil telurnya mau dibeli. Biasanya seperti itu. Ya, alhamdulillah kanan kiri toko-toko kanan kiri itu semua pelanggan saya. Dan mereka setiap hari itu habis, mintanya malah ditambah. Nah, ini peluang lagi, tantangan untuk menambah jumlah ayam lagi ini. Soalnya ternyata memang permintaan telur masih tinggi untuk di sini. Jadi selama ini masih kewalahan. Masih kewalahan, ya. Masih kewalahan, permintaannya lebih tinggi daripada telur yang ada. Waktu pandemi kemarin, untuk mensiasatinya, saya benar-benar menilai mana ayam yang bertelur dan mana yang tidak. 2 hari bertelur sekalipun langsung saya jual karena untuk menghemat pakan. Nah, caranya ini, 1 hari dia tidak bertelur, saya kasih tanda. Kita bisa kasih tanda di tempat makan apa tempat minumnya. Saya hari ini dia tidak nelur, tak tandai. Besok dia tidak nelur lagi, saya tandai lagi. Jadi sudah ada 2 tanda gini, besoknya dia nggak nelur lagi, dia langsung afkir. Itu untuk menghemat pakan, karena memang harga pakan yang tinggi, kalau dia nggak bertelur kan cukup merugikan. Pas pandemi corona itu kita sempat harga telur di 14.000 untuk per kilonya, itu tidak nutup untuk biaya kos pakan, itu tidak nutup. Nah, untuk mensiasati di situ ini dukanya, walah sampai pakan tuh telur dijual langsung beliin pakan. Jadinya nggak berani nyetok pakan banyak karena ini mahal, nanti takut baru nyetok besoknya malah naik lagi atau bagaimana itu kan. Jadinya hasil telur hari ini dijual buat beli pakan, yang penting ayamnya bisa makan. Itu pas pandemi memang saat ini, jadi saya sampai mensiasatinya untuk sampai ngecer. Jadi tidak saya berikan ke grosir semua, karena ke grosir itu harganya 14.000. Sementara pas saya tambah sama ngecer, tetangga kanan kiri itu setiap hari tetap minta. Mereka biasanya kadang mintanya banyak, karena pandemi itu jadi cuma 1,5 kilo, itu nggak apa-apa saya layani akhirnya, kasihan. Nah, untuk biar bisa menutup kos pakan, ini saya juga grosir, iya, sempat ngecer saat itu. Di harga 17 itu bisa nutup untuk biaya pakan dan biaya semuanya. Suka dukanya di bisnis ayam petelur, ya kalau pas telurnya naik harganya, nah keuntungannya tinggi nih. Dukanya itu dulu saya pernah ini pas pindah kandang baru mulai merintis, ada musibah juga, kandang saya kebakaran. Alhamdulillah, tapi cuman tempat untuk jaga saja. Tapi ya berarti keluar kos lagi untuk bangun tempat jaga lagi yang baru. Nah, itu dukanya. Terus kemudian harga sentrat yang melambung, sementara harga telur turun. Suka dukanya di situ. Awalnya memang canggung waktu itu. Misalnya bawa telur tak setor ke pelanggan, tapi ternyata setelah sekian lama itu kita berinteraksi dengan pelanggan, itu tidak ada yang ibaratnya wah habis dari kantoran kok mau beternak di yang kotor-kotor. Ternyata enggak, mereka malah memandangnya, loh kok mau ya habis jadi pegawai kok gelem kotor-kotor. Nah, mereka malah menilainya itu sisi positif gitu. Jadi misalnya kalau ada ibu-ibu mau nambah penghasilan dan semuanya, itu kunci pertama itu tidak boleh malu, karena apa yang kita lakukan memang
baik dan itu selama halal, tidak merugikan orang lain, tidak boleh malu. Intinya dalam bisnis itu, bisnis apapun, kita tuh harus berani melakukan. Tidak usah mikir macam-macam. Pokoknya itu lakukan dan kita akan tahu hasilnya itu setelah kita melakukan. Seperti ini di ayam petelur, setelah saya melakukan, ternyata hasilnya itu nanti pasti tidak akan membohongi usaha yang kita lakukan. Jadi yasman jada wajada itu betul. Siapa yang benar-benar pokoknya niatnya gede untuk usaha, pasti suatu saat dia akan berhasil. Awal terjun ke bisnis ini banyak juga halangannya. Pertama dari keluarga. Di situ kan pasti sudah enak-enak berkarir, kok metu, kok keluar malah nekuni yang usaha yang belum tahu ini tuh nanti berhasil apa enggak. Nah, itu dari ibu dulu juga seperti itu. Wes enak-enak mergawe. Nah, di situ keluarga, terus kemudian terutama suami itu tidak mendukung sama sekali usaha saya. Terus untuk pas saya ternak awal di garasi itu tetangga, saya punya satu tetangga yang sampai melaporkan saya ke Pak RW karena mungkin pencemaran lingkungan di situ. Tapi saya sudah mulai meminimalkan, mulai dari kotoran itu saya semprot IR4 dulu sebelum saya tahu untuk KP2M itu saya semprot IR4. Setiap hari saya buang, saya kasih blower di rumah. Itu masih ada satu yang komplain. Karena itulah saya untuk mengembangkannya dalam jumlah banyak pun nggak mungkin kalau di perumahan. Akhirnya alhamdulillah punya tanah yang kosong dan jauh dari pemukiman. Akhirnya saya mengembangkannya di situ. Terus hari hasilnya yang sudah kelihatan sekarang, ibu akhirnya mendukung, orang tua mendukung, semua saudara mendukung, dan tetangga pun sekarang malah jadi pelanggan konsumsi telur dan mereka tidak mengkomplain saya lagi. Yang memotivasi saya untuk usaha ini dan tetap bertahan di sini, kemudian berpikir untuk mengembangkannya semuanya itu adalah pertama itu anak. Saya ingin sekali sebagai ibu saya bisa memberikan hal yang terbaik lah untuk anak saya, dan itu saya beri dari hasil kerja saya. Kedua, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Sekarang tinggal ibu. Nah, saya pengen membahagiakan ibu. Kemudian saya juga pengen berguna lah buat sekitar. Berarti kan kalau saya punya peternakan, minimal saya ada orang yang kerja bermanfaat lah untuk lingkungan sekitar. Bisa buat lowongan pekerjaan, terus kemudian untuk sampai limbah kotorannya kan berguna, bisa kita berikan ke tetangga kanan kiri itu untuk pupuk pertanian. Di situ dibantu berapa orang? Saya di kandang ini dibantu 3 orang, 1 penjaga malam, terus 2 orang yang memberi makan pagi sama sore. Gajinya berapa? Gajinya UMR, alhamdulillah bisa kasih UMR. Untuk nanti pas Lebaran, alhamdulillah juga saya bisa memberi THR 1 kali gaji.